Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang entrepreneurship sebetulnya ya, tentang mentoring. Jadi kalau kita membuat sebuah usaha itu menjadi entrepreneur gitu ya, membuat startup segala macam, salah satu kesulitannya adalah menghadapi masalah atau menghadapi kegagalan. Masalahnya nggak ada bukunya. Ya seringkali kita tidak menemukan buku yang pas untuk masalah kita. Jadi gimana ini harusnya nih? Nah, berarti kita belajar ke orang lain deh yang pernah mengalami kegagalan-kegagalan tersebut. Menariknya ya kalau saya baca buku atau melihat video tentang pengalaman orang-orang yang menjalankan bisnis, kalau di barat itu biasanya pengalamannya itu bukan pengalaman keberhasilan ya, tapi pengalaman kegagalan. Bagaimana mereka mengatasi atau menyikapi atau belajar dari kegagalan ini. Nah, kali ini kita akan coba belajar dari kegagalan yang dialami oleh Pak Buntoro. Nah, Pak Buntoro itu siapa? Nah, Pak Buntoro ini salah satu entrepreneur yang membuat hospital equipment ya, Mach teknologi yang di Jogja sana. Nanti dilihat ya, nanti ada linknya di wah ini link ke tempat atau perusahaannya Pak Buntoro. Perusahaannya keren banget. Saya udah mengunjungi, wah pokoknya keren banget. Nah, Pak Buntoro ini tentu saja sebagai seorang entrepreneur tidak jalan itu tidak linear, tidak lurus gitu ya. Ada jatuh bangunnya juga. Nah, kita belajar dari Pak Buntoro tentang beberapa topik. Nah, topik yang kita angkat kali ini adalah tentang kapan ya kita berhenti kalau kita ada kegagalan, kapan kita tetap nekat terus, kapan kita berhenti ya sudahlah kita berhenti, kapan kita berubah atau pivot atau apapun istilahnya saat ini ya. Mari kita simak wawancara dengan Pak Buntoro. Pak Buntoro, selamat siang. Ya, Ya, saya ingin bertanya mengenai sesuatu yang sekarang dihadapi banyak sekali entrepreneur, terutama di saat ekonomi yang sulit seperti ini. Beberapa perusahaan sudah mengalami kesulitan yang dalam, beberapa mungkin juga sudah jatuh atau ambruk. Nah, pertanyaan yang mengemuka bagi teman-teman entrepreneur yang masih muda khususnya adalah, apakah bisnis ini layak untuk diteruskan? Apa alasannya? Atau sebaiknya kita mencari hal baru, bikin bisnis baru, atau mungkin bekerja pada orang lain dulu, atau kalau istilahnya sekarang di ghosting, dibiarin dulu, nanti kalau situasi ya akan kembali lagi. Saya bertanya demikian mengingat dari buku yang kita baca sama-sama, yaitu Never Ending Journey, Perjalanan MAK, ada masa di mana ketika akhir 80-an, Bapak juga mengalami situasi di mana bisnis yang awal itu jatuh dan kemudian ada satu tekad untuk membangun kembali. Boleh kami diberikan satu wawasan kira-kira apa yang mendasari seorang untuk mengambil keputusan meneruskan bisnis atau mengambil keputusan yang lain, Pak? jadi begini, Mas Elmi. Sebetulnya kan setiap bisnis ini kan selalu bisa mengalami permasalahan lah, entah itu internal maupun eksternal ya. Jadi yang paling susah itu kalau eksternal. Kalau internal itu mungkin lebih mudah. Kalau eksternal itu mau nggak mau kita hadapi. Jadi permasalahan sekarang ini yang paling berat itu kan tiba-tiba pasarnya menyusut. Karena konsumennya daya belinya menyusut. Dan orang tidak naik pesawat lagi, otomatis Garuda hancur-hancuran ya. Terus kemudian orang tidak nginep di hotel lagi, hotel hancur-hancuran juga. Mobil juga daya belinya melemah ya, walaupun sudah diposting oleh OJK dengan restrukturisasi, tetap saja juga repot ya. Nah, permasalahannya kan sampai berapa lama? Nah, sampai berapa lama keadaan ini terjadi atau berlangsung ya, dan berapa jauh ketahanan kita, ya, ketahanan internal kita untuk menghadapi ini. Nah, itu yang sebenarnya permainannya di situ. Jadi saya juga menghadapi, kebetulan sekali saya menghadapi persoalan sekarang ini
setahun sebelumnya, malah 2 tahun sebelumnya yang saya pernah grafiknya saya tunjukkan itu sebetulnya mulai tahun 18 ya 2018 kita udah turun terus panjang 2018, 19 sampai akhirnya di tahun 2020 ini kita menemukan momentum. Nah, ini kata momentum juga sebetulnya perlu penjelasan nih. Menurut Mas Helmi, momentum itu apa? Situasi di mana kita pas saja. Jadi kita punya sesuatu terus kemudian dilalah bahasa Jawanya kok ada kesempatan misalkan market tiba-tiba terbuka terus kemudian mungkin ada teknologi baru yang diperkenalkan. Gitu saya menyebutnya momentum bisnis. Itu menurut rumus fisika Helmi. Nah, itu dia itu. Nah, kalau menurut saya harusnya itu saya cari penerjemahannya momentum di Google Translate juga nggak ada. Nah, tapi kemudian saya cari lama, apa sih sebenarnya orang ngomong momentum? Kalau secara fisika momentum adalah jumlah gerak ya, artinya massa dikalikan dengan velocity, dengan kecepatan ya. Jadi momentum itu ada dua, apa massanya yang berubah atau kecepatannya berubah. Nah itu yang sering kali disalahgunakan. Saya mau share screen dulu sebentar. Itu kira-kira itu ya, saya gambarkan itu. Itu memang menghadapi krisis yang cukup panjang selama setahun itu mungkin lebih lah. Kan bagaikan kita memasuki lorong ya, yang tidak tahu kita gelap ya, bercabang-cabang lagi. Jadi ada pilihan mungkin untuk menghentikan atau ganti usaha atau macam-macam ya, dan panjangnya juga nggak ketahuan berapa lama ini berjalan, sehingga kan diperlukan daya tahan yang, nah ini yang internal itu daya tahan. Nah, memang tidak mudah ya, artinya kan tapi kan kita harus tahu sebenarnya suatu ketika ini akan berakhir, dan pada saat berakhir kita akan langsung
langsung start ambil ini. Nah, jadi kalau di perusahaan saya itu kita jelas ya, artinya apa saja sih ukuran kekuatan perusahaan itu adalah masalah kualitas ya, kualitas produk itu siapa ya, terus kemudian cost ya untuk competitiveness ya, kemudian yang paling penting sebetulnya masalah capacity ya, capacity. Jadi mungkin pabrik yang ngakunya itu unlimited capacity saya. Saya orang juga bilang juga gimana caranya. Pokoknya unlimited capacity saya bisa lah. Jadi kalau you mau buka rumah sakit 1000 tempat tidur dalam waktu 2 minggu saya pasti bisa. Nah, jadi dan nggak ada di dunia, nggak ada satupun yang bisa begitu gitu. Nah, ya memang salah satu ya kita harus punya keunggulan lah, unggulan. Jadi itu ya. Nah, pada waktu yang lalu juga sebetulnya hampir sama begitu juga, hampir sama kita menghadapi tiba-tiba. Nah, kalau yang kemarin itu kita kehilangan pasar karena kita menyerahkan distribusi ini ke satu perusahaan besar, perusahaan nasional, perusahaan besar. Nah, tiba-tiba ada permasalahan dengan perusahaan besar itu, dan udah itu ditambah lagi, karena untuk produk kita, penjualannya sekitar 60% lebih itu ke pemerintah, dan pemerintah itu aksesnya harus hanya satu dengan e-katalog, LKPP. Nah, dia disuspend. Jadi sudahlah, penderitaannya udah lengkap sekali lah. Jadi kita kehilangan pasar. Tiba-tiba kita kehilangan pasar lah. Kehilangan pasar. Nah, ini yang orang kan sebenarnya di waktu pandemi ini juga tiba-tiba kan kehilangan pasar. Daya beli menurun, orang nggak bisa naik pesawat, orang nggak ada hotel, Bali apa udah sunyi senyap begitu. Sama. Tapi apakah kita harus menyerah atau tidak? Pada kebetulan saya punya pengalaman yang tahun 88 lah. Mengalami hal yang begitu juga, sama juga gitu, persis sama juga. Kita produksi bumper, tiba-tiba Astra, Daihatsu sama Suzuki tidak lagi menjual sasis. Dia menjual komplit knockdown ya, dengan komponen dan desainnya itu tidak menggunakan bumper. Nah, udah cilaka benar kan, tidak. Jadi bumpernya itu hanya suatu kayak ornamen lah di bodi itu. Nah, otomatis kan kita kehilangan pasar ya. Jadi sama persis itu. Nah, pada waktu itu solusinya kita mencari produk baru ya, karena tidak mungkin kita menunggu ini sudah trennya sudah berubah ya. Jadi kalau sekarang berbeda, ini hanya tiba-tiba pasar itu menyusut karena daya beli kurang. Kalau dulu itu lebih sadis lagi, udah pasti nggak akan belilah, nggak ada yang beli bumper lagi lah. Nah, jadi padahal kita utang juga banyak ke bank, ke pemegang saham. Nah, kebetulan utangnya paling besar ke saya. Jadi mereka, teman-teman saya itu udah kan ini utang paling besar ke you. Jadi udahlah kita serahkan aja seluruh saham ke you semua. You, tapi you bertanggung jawab terhadap utang-utang ke pihak ketiga. Nah kan konyol juga, saya pikir ini gila juga, perlu gimana sih itu. Tapi kan itu sudah tidak, saya sih optimis saja, pikir-pikir optimis saja lah. Nah pada waktu itu memang sudah sebetulnya belum secara serius menekuni yang hospital bed ini, gitu loh. Nah kalau hospital bed ini kan juga kan kita gampang-gampang aja. Memang mesin kita bisa untuk bikin itu. Tapi kan untuk awalnya kan bagaimana? Akhirnya awalnya kita beli aja. Kebetulan juga, ini kebetulan juga. Jadi pendiri-pendiri itu ada beberapa lulusan ATMI Solo. Nah Solo kebetulan produknya hospital bed. Jadi mereka ini yang beberapa pendirinya itu sudah familiar. Malahan salah satunya yang bagian engineering yang jadi tahu benar lah. Nah, tapi kan bisa bikin belum tentu bisa jual. Kita belum pernah jualan hospital bed nih. Ya, tapi dengan ya taktik, berbagai macam taktik, akhirnya ada juga yang mau beli gitu. Ada yang mau beli gitu.
Dan ya itu. Nah, permasalahannya sekarang yang saya lihat kebanyakan startup kan mulai dari nol, desain apa segala macam. Oh, itu sebetulnya udah mustahil. Karena memang, nah paling gampang ya sudah copy and development aja. Copy and development dengan menggunakan ya peralatan yang kita punya. Jadi akhirnya solusi pada saat itu adalah mengganti produk. Sebenarnya sifat dari pekerjaannya sama. Jadi pekerjaannya sama, paper juga sama lah kira-kira loh. Nah, karena kita udah punya peralatan walaupun sederhana, ya, jadi sudah kita bikin hospital bed aja. Dan targetnya juga nggak macam-macam. Artinya kalau kita bisa jual taruhlah dengan nilai 25 juta per bulan, sudah 1 juta per hari, sudahlah kita udah senang, udah bisa buat bayar karyawan. Dah, yang penting itu dulu lah. Jadi target tidak muluk-muluk, tapi kan nah sebetulnya dari situlah mulai sebetulnya kita mengamati apa sih ini bisnis ini seperti apa sih gitu. Kita mengamati masalah produktivitas, ya kita mengamati juga bagaimana kita ya kita pasti kan ingin tumbuh ya, perusahaan ini tumbuh ya. Nah, tumbuhnya bagaimana gitu lah. Jadi berapa besar tumbuhnya. Pak Buntoro, kalau saya boleh nanya ya, pada saat itu pas lagi tadi ya masalah baik yang dulu yang sekarang gitu, ada pilihan lain nggak? Misalnya, saya jadi pejabat aja, atau saya ganti setir aja, jualan bakso atau apa gitu. Pak Buntoro punya opsi-opsi gitu, atau ini tuh kan ya nggak ada lagi Pak Budi. Jadi ini tuh karena terpaksa aja saya terusin itu, atau pepet gitu. Atau Pak Buntoro punya opsi-opsi lain? Sebetulnya sebelum di industri, saya kan sebetulnya waktu itu saya pemegang saham minoritas malahan. Jadi bukan mayoritas gitu. Karena teman saya ini utang ke saya nggak bisa bayar, jadi dia udahlah kamu ikut saham aja. Ya udahlah, ditagih juga nggak bisa bayar juga. Jadi akhirnya ikut-ikutan. Tapi pada saat itu saya udah berwirausaha juga, jualan alat laboratorium, Pak. Nah, alat laboratorium itu, nah sampai setelah ini berjalan, sampai saya memutuskan tahun 92 itu, saya mau industri aja, saya nggak mau dagang. Karena memang sifatnya berbeda. Sifat bisnisnya itu berbeda. Jadi mindset dagang sama mindset industri itu berbeda sekali. Dan saya pikir tidak mungkin ini digabung. Saya tahun 92, udah saya putuskan aja untuk menekuni industri ini aja. Kira-kira betul. Jadi kalau boleh tanya tuh, yang membuat Pak Buntoro memilih itu tuh apa ya? Apakah insting, apakah ya, atau ini luck aja Pak Budi, kebetulan aja, atau kan boleh jadi Pak Buntoro, saya kan udah jualan itu tadi alat laboratorium, udah saya jualan jadi pedagang terus aja. Kenapa kok ini ada apa tuh yang di kepala Pak Buntoro kok masih terus? Kan sekarang juga ada banyak perusahaan yang ini saya terus nggak ya, atau saya udahlah jadi pegawai negeri lah atau apalah gitu ya. Jadi ini kan ya, nah yang dialami Pak Buntoro itu apa yang menyebabkan kok masih terus gitu ya? Nah, yang menyebabkan itu sebetulnya saya juga waktu awal disuruh jadi ikut saham di situ, pertanyaan saya cuma satu. Ini kalau saya ikut di situ, kira-kira suatu ketika bisa bikin mobil nggak? Nah, teman saya tukang bohong juga, wah pasti bisa. Ini bumper aja bisa, apalagi mobilnya. Padahal bumper itu parts kecil sekali. Saya percaya saja, gede juga. Jadi akhirnya, ya saya di dalam otak saya, waduh, ini suatu ketika bisa bikin mobil nih kayak Toyota nih. Jadi ada cita-cita besar juga, gitu. Ada cita-cita besar juga yang ya mungkin mulainya dari kecil-kecilan lah. Suatu ketika nanti bisa bikin mobil, sebenarnya nggak masuk akal sekali sih. Tapi ya tahun itu ya saya masih muda, waktu itu 30-an, ya sudahlah, berani aja itu. Tapi satu hal juga yang menarik juga, ini yang sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Dulu itu nilai karena barang itu tidak ada. Sekarang itu barang lebih banyak daripada pembelinya.
atau kebutuhan. Nah itu berbeda. Jadi masing-masing ini tadi momentum lagi, momentumnya itu berbeda. Dulu itu orang mencari produk. Nah, waktu sebelum itu, waktu zaman saya berdagang, susah sekali orang kan alat laboratorium kan impor semua. Nah, siapa yang punya relasi dengan luar negeri itu yang bisa dagang itu. Nah, banyak ini relasi pada waktu itu dengan menggunakan telek. Pak Budi Saya pernah masih ngalamin juga ya. telek pakai pita itu ya, dibikin draftnya dulu. Waduh, itu gila bener deh. Itu benar-benar capek deh itu. Itu masih menggunakan telek, baru kemudian ada fax ya, baru itu. Tapi menggunakan telek. Jadi memang saya pikir untuk industri itu, waduh, saya itu punya industri gitu ya. Jadi saya bisa bikin barang ya. Jadi memang sangat menguntungkan sekali. Artinya kalau saya jualan barang ya, nah saya minta karena nggak punya modal, oke lah proyek DP-nya 40%. DP 40% saya beruntung. Nah, itu jadi memang ada saat-saat yang berbeda lah, zaman-zaman yang berbeda. Yang apa? Dan pada waktu itu karena tidak ada import itu mahal, sehingga lokal itu bisa laku tanpa proteksi pun laku. Sampai suatu ketika ada satu rumah sakit Husada, dia mau beli bed, tapi dia udah putuskan mau beli produk impor. Dia bilang, ya boleh nggak saya mencoba membuat produk semacam itu? Oh boleh pinjam nggak? Boleh. Oh iya saya pinjam 1 bulan, nanti saya balik lagi dengan bikinan saya. Kalau mutu dan produknya sama kan mestinya you beli dong, karena ini kan lebih murah 30-40%. Gitu. Nah, ya hal seperti itu pada saat itu terjadi. Jadi sebetulnya memang industri itu harus memang punya compassion atau punya desire atau punya apa itu harus ada di situ. Kalau tidak punya itu mungkin agak susah ya karena kompleksitasnya tinggi sekali dibandingkan dengan dagang atau kerja. Itu kompleksitasnya tinggi sekali ya. Dari mulai masalah supply chain sampai ke marketing sampai pengelolaan lini produksi, wah itu kompleksitasnya luar biasa. Jadi memang nggak ada pilihan juga, saya tidak menyediakan opsi buat saya untuk itu. Gitu loh. Jadi kalau tanyanya apakah kondisi sekarang itu bagaimana? Ya kondisi sekarang itu ya sebenarnya jauh lebih enteng daripada saya dulu gitu. Karena saya dulu itu sudah sama sekali tidak bisa meneruskan bisnis yang lama, tapi bisa membuat produk yang baru dengan bisnis baru yang jadi rintis lah. Jadi sebetulnya lebih enteng. Nah permasalahannya sekarang ini kan daya tahan, ya, endurance. Ya. Nah kalau dilihat dari otomotif saja mungkin sudah tidak tahan ya, sampai akhirnya Menteri Keuangan menyetujui memberikan subsidi pajak ya PPNBM ya untuk mobil yang di bawah 1.500 cc. Ya. Tapi itu pun saya amati tidak nendang ya, kebijakan itu tidak terlalu direspon oleh masyarakat ya, walaupun kebijakan itu juga diikuti dengan kebijakan OJK untuk memperbolehkan perusahaan leasing atau bank orang membeli mobil tanpa DP, DP 0%. Itu pun tidak nendang lah. Ada yang beli tapi tidak nendang lah, karena memang orang kan merasa khawatir ya. Kalau apakah ini berapa lama, apakah masih sanggup bayar ya cicilannya untuk kedepannya, dan apakah memang mendesak sekali untuk membeli mobil, kan itu kan secondary need lah, itu kebutuhan secondary ya yang tidak harus beli ya.
udah ada mobil lama ya kenapa lah Pak. Jadi memang secara tidak lebih berat tapi kompleksitasnya tinggi, tapi kompleksitasnya tinggi dan uncertainty-nya tinggi. Maka itu saya gambarkan sebenarnya kondisi VUCA world lah, volatilitasnya tinggi atau gampang sekali berubah, uncertainty, kompleksitas dan ambigu. Orang itu sekarang itu ya ghosting atau segala macam itu kan ambigu itu. Ya ada dan tiada tuh. Nah, Oke, balik ke pertanyaan tadi, berarti kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, kan ada dua opsi kalau dilihat bahwa bisnis kita sekarang ini terjadi penurunan karena pasar turun daya belinya, mungkin kita bisa bertahan tergantung dari berapa kuat kita bertahannya. Atau seperti pengalaman Bapak yang pertama tadi, ada bisnis yang karena perubahan sesuatu nggak bisa diteruskan, memang harus berganti. Tetapi berganti pun kita harus melihat modal kita punya pengalaman atau pernah pengalaman atau tidak, begitu ya Pak ya? Ya, sebetulnya bukan hanya modal, bukannya melihat pengalaman kita, tapi juga melihat sumber daya kita yang lain gitu loh. Jadi kalau kita udah punya permesinan, misalkan punya mesin digital printing, saya bikin kaos saja atau gimana yang itu bisa gitu loh. Nggak perlu beli mesin lagi, kira-kira begitu. Nah ini cocok nih dengan industri musik juga ya, yang kalau saya lihat konsep itu 7 ruang gitu kan ya. Kenapa DSS bisa menjadi pelopor? Ya karena tadi dia sudah punya sumber dayanya. Ya. Sudah punya infrastruktur, kan? Dia udah punya rumahnya, sudah punya alat-alatnya, sudah punya alat-alat all kinds of equipment, alat-alat musik segala macam ada, mixernya sudah ada, pegawainya sudah ada, tinggal kontennya aja. Jadi dia juga berubah ke situ juga, yang tadinya live show gitu ya, sekarang live show online, ya bisa, karena nggak perlu invest lagi. Kalau saya mau mulai, saya harus beli rumah, yang rumahnya ada 7 ruang atau lebih, harus beli ini, nggak, ya harus ada modalnya, nggak masuk akal juga. Ya betul. Nggak masuk akal. Nah, memang harus betul-betul memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah itu begitu. Nah kebetulan aja kemarin itu dalam situasi yang buruk yang taruhlah dari 2018-19 itu, nah kita menemukan kita kebetulan aja mendapatkan customer ekspor yang ya bisa dibilang keajaiban aja, tiba-tiba kita bisa ekspor ke Australia. Kita sebelumnya tidak expecting itu. Dan ada COVID juga. Tapi ada COVID itu juga meningkatkan, artinya bisa membypass karena yang tadinya kita terhambat atau tidak bisa masuk ke pemerintah karena e-katalog, karena ada COVID ini pemerintah memperbolehkan pembeli tanpa e-katalog. Nah, kira-kira begitu tuh. Keberuntungan itu ada. Tapi yang sebetulnya yang menolong kita itu sebetulnya hubungan baik. Hubungan baik. Jadi mitra bisnis itu betul-betul yang menolong kita sebetulnya. Hampir semuanya mitra bisnis. Karena kita kan tidak berpengalaman dalam menjual langsung ke pemerintah. Jadi mitra-mitra bisnis ini yang justru sangat membantu. Artinya bukan hanya membantu dalam mau menjual produk kita, bukan hanya itulah. Tapi dalam banyak hal mereka itu membantu. Misalkan dengan menghadapi karena kita gagal atau hubungan dengan menggunakan satu distributor kita berpengalaman tragis, maka saya membuka siapa aja, you mau bikin merek sendiri, asal you kasih duit 2 miliar ke saya, sini saya bikinin. Itu saya dapat 5 orang, 10 miliar saya dapat. Oke. Saya modalnya kan dosun doang sama spek teknis supaya dia bisa punya nomor izin edar di Kemkes. Apa dia bisa jual? Dia tidak bisa jual. Menunggu nanti LKPP buka, e-katalog buka. Itu terjadi pada awal tahun 2020. Awal tahun 2020 saya dapat itu. Nah, LKPP yang ditunggu-tunggu baru buka itu Desember, baru September buka, baru Desember baru tayang. Jadi setahun itu.
Tapi kan ya kalau kita nggak punya hubungan baik, saya rasa akan sulit ya. Jadi intinya sebetulnya ya memang hubungan baik. Itu yang Baik. paling inti. Gitu. Iya. Walaupun kita punya produk bagus, punya harga bagus, tapi kalau kita mau dimusuhi orang juga nggak mungkin. Baik, ini menarik kesimpulannya. Jadi kalau boleh kita sebagai penutup untuk sesi pertanyaan pertama ini kan ibaratnya kita harus jaga baik-baik hubungan dengan apa itu Pak, relasi. Jangan di ghosting karena siapa tahu kita perlu ya suatu saat. Oh iya, dan harus Oke. dipupuk sebenarnya dari jauh-jauh hari itu memang harus dipupuk. Oke, ya. Dan intinya sebetulnya inti dari inti itu Core of the core. inti dari inti itu adalah bagaimana kita selalu berpikir menguntungkan mitra itu. Keuntungan kita itu gampang lah, pasti kita udah pasti untung lah, itulah. Menguntungkan mitra aja. Oke. Nah, selama itu menguntungkan ya selama itu mereka akan punya kesetiaan ya, loyalitasnya ada itu. Oke. Yakin itu 100% itu. Terima kasih banyak Pak Buntoro atas kesempatannya untuk pertanyaan pertama ini. Nanti kita lanjut pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya.